manusia tercipta untuk saling mengasihi, saling memberi, menolong sesama. Hidupku akan berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Al-Fakhri di program acara Berbagi Kasih. Sekarang kita berada di Pelabuhan Mangkurambang, Kota Palangkaraya. Ini sekarang jam 4:30 pagi. Kenapa kita pagi-pagi ke sini? Karena kemarin kita itu ketemu dengan kakek yang bernama kakek Ikur. Beliau berjualan kue kering. Lalu selain berjualan kue kering, beliau juga bersihkan area Pelabuhan Mangkurambang ini setiap pagi setelah sholat subuh. Nah, saya tertarik mau dengar cerita beliau membersihkan area sebesar ini dengan keadaan mata beliau, kalau nggak salah itu ini nggak bisa ngelihat lah satunya. Lalu informasinya juga istri beliau itu dalam keadaan sakit. Nah, untuk cerita lebih lengkapnya ikutin terus saya di acara Berbagi Kasih. Nah, teman-teman, kalau kalian pernah ke Pelabuhan Mangkurambang di Kota Palangkaraya, itu kalau sore hari sangatlah ramai. Banyak orang yang kesini buat nongkrong dan makan bersama keluarga. Dan juga di pelabuhan ini disediakan kapal wisata susur sungai. Nah, jadi sampah-sampah yang ada di pelabuhan ini, kakek Ikurlah yang membersihkannya. Assalamualaikum Kai Ikur, Rok. Ya, Ini pian masih gak bersih-bersih? masih. Bersih-bersih. Ya, sedikit lagi ya. Kadang-kadang. Nanti kalau udah bersih-bersih kita boleh ke rumah, Kakek. Oh iya, iya. Boleh ke rumah? Anak ini kerjanya kayak menyambung ya pembersih. Oh, boleh ke rumah. Oh iya. Udah. Ya. Oke, teman-teman, ini kakek Ikur. Tadi kita udah lihat sekilas kegiatan beliau. Saya minta izin ke beliau mau bicara ke rumah beliau, sekalian mau lihat-lihat rumah beliau. Oke, ikutin terus saya di Berbagi Kasih. Ini kalau langsung aja dah. Ya. Oke, para sahabat Berbagi Kasih, kita sekarang di kediamannya Pak Ikur di jalan apa nih, Pak? Jalan Riau. Jalan Riau, Kota Palangkaraya. Tadi kita udah ngeliat kegiatan beliau membersihkan area Pelabuhan Mangkurambang. Nah, sekarang saya mau ngobrol lah sama beliau. Pak Ikur. Ya. Pak Ikur, nama lengkapnya siapa sih, Pak? Ikur itu Ikur aja, Pak ya? Iya, iya. Ikur umur 70. umur 7 Kepala 7 lah. kepala 7. Iya. Umur 70-an. Iya. Kelahiran berapa, Pak? Kurang tahunnya. Oh, nah jadi beliau lupa kelahiran beliau. Nah,
Saya dengar istri Bapak sakit. Iya sakit. Sekarang di mana? Di kampung Marbahan. Oh, di Marabahan. Sakit apa, Pak? Kurang tahu itu nyatanya makan kada mau guring gitu. Udah Ke kampung udah dicek belum? sudah mulai bang sehat sudah. Udah mulai sehat. Anak pun nama apa menggaduhnya lah istilahnya. Oh, Meliharanya. Nang penuhannya niat. di mana istri? Di Marabahan. Iya. Nah, jadi istri beliau, jadi kita di perjalanan kemarin ketemu beliau itu sedang jualan kue kering, Pak ya. Iya. Jualan kue kering. Nah, lalu kita tanya, kata beliau istri beliau sakit, makanya niat kita kemari ini juga mau lihat istri beliau, padahal tapi ternyata di Marabahan, Pak ya. Iya. Di Marabahan ada yang ngerawat anak, Pak ya. Iya anak nang penuhannya. Bapak punya anak berapa, Pak? Sudah 4. 4. Di sini 3, di kampung 1. Lalu Bapak di ngebersihin area sebesar itu, Bapak digaji Dia digaji sama? perhubungan. Oh, jadi beliau digaji perhubungan. Iya. Berapa, Pak, digaji, Pak? Ya 700.000 aja itu. Seluruh pelabuhan tuh kita yang bersihnya. Sebulan? Iya. Sebulan 700? Iya, iya. Sebulan 700. Nah, kalau boleh tahu nih rumah nyewa? Nyewa nih 500 sebulan. Hah? 500 satu bulan. 500 satu bulan, gaji beliau itu 700. Nah, jadi beliau itu digaji 700.000, nyewa rumah ini 500, Pak ya. Iya. Sisa 200, teman-teman. Jadi kalau ini, Pak, Bapak jual kue kering itu keuntungan berapa? Ya paling dapat kadang 50, kadang paling banyak 50 lah. Kadang mantul lah istilahnya ada namanya jualan. Itu buat sendiri kuenya atau ngambil Mampir di pasar jual. di pasar? Ambil hijau di pasar, lupa lah istilahnya. Sehari dapat aja 50? Ya kadang-kadang menantu kan. Kadang nggak ada? Kadang bisa 30 bisa. 30? 25 bisa. Seburuk-buruknya dapat berapa? Ya 50 kan. Paling 30.000 lah. 30.000 paling nggak? Wah, berarti ada aja nambah ya, Pak ya? Iya, iya. Ini belum termasuk bayar listrik? Belum. Jadi teman-teman, kakek Ikur kadang tidur di rumah beliau, kadang juga tidur di pos pelabuhan Mangkurambang. Kakek Ikur menyewa rumah tersebut Rp500.000 per bulan. Bentar, Bapak untuk anak di sini semua? Dia sini semua. Di Jalan Kalimantan 1. Yang Udah berkeluarga? Anak 1. Udah berkeluarga semua atau gimana? Iya anak 1 keluarga. Udah cucu berarti? Belum. Iya ada sudah 1 cucu. Udah ada cucu ya? Umur 3 tahun. Jadi rencananya nanti istri mau dibawa ke sini Ya, lagi bawa sini. kapan nanyanya? Ya apa nih semingguan lah itu. Paling seminggu lagi datang sini. Ya ini minta kirim nih duit kayak apa? Oh, istri mau pulang. Iya. Minta kirimin uang. Iya. Pak Ikur masih nggak ada. Jadi berapa sih ongkos sini? Sana tuh dari sini kan berapa? Kita 300-an lah paling PP lah Pakai taksi. taksi. Dijemput berarti Pak Ikur jemput atau anak ngantar? Dijemput bisa ikut di taksi bisa kada di anu gitu nah. Ambil di sini aja duitnya modalnya apa? Ongkosnya lah istilahnya. Lalu istri di sini biasanya kerja juga atau Pak Ikur aja yang kerja? Kerja di minyak jualan yang kadang kerupuk. Oh, istri jualan juga kerupuk. Mohon maaf nih, Pak. Oh ya. Saya kemarin kan mau nanya ini di pas saya mau ngambil HP kata Pak Ikur nggak ngelihat matanya. Oh iya iya. Mata Bapak kenapa? Ini mulai lagi dilahirkan. Oh, itu nggak lihat sebelah gitu ya? Iya, enggak ini. Cuma yang sebelah aja ini Iya, iya. dari lahir, Pak ya? Iya iya. Oh, jadi mata beliau emang dari lahir. Saya kira kecelakaan kemarin, bukan Pak. Emang dari lahir beliau udah gini.
Tapi jelas nggak sih Pak, Bapak ngeliat? Ya namanya satu lah, semua tahu aja kan. Oh. Lalu gini teman-teman, saya juga ini apa, nanti di penghujung acara Bapak ada nomor rekening ya? Ada. Nah jadi saya nanti akan mencantumkan kalau ada teman-teman yang mau nyumbang atau mau sekalian lihat keadaan beliau, nanti ada tertera lah di sini, tertera nomor rekening beliau sama nomor HP beliau. Jadi langsung ke beliau aja nyumbangnya, jangan ke saya ya. Kita masih nggak nerima sumbangan, langsung ajak beliau. Nanti kita tampilkan di inilah layar lah. Pak Ikur, ada yang disampaikan nggak lagi Pak Ikur? Apa nih? Kurang tahu. Atau buat ini buat pemerintah mau naikin gaji atau gimana? Iya Kak, kalau bisa naik ya kan bisa. Oh kalau bisa dinaikin. Kalau menurut Pak Ikur gaji segitu cukup nggak sih? Mana makanya Nggak sesuai dengan kerjaan gitu, sesuai aja atau gimana? ya mau tiap mau kita bekerja kan. Oh gitu. Nggak ada apa lagi. Ya bisa kerja kan keluar kan, bisa kalau sudah selesai pembersihan kan bisa kerja di luar. Kalau hujan? Kalau hujan ini kan disapu kan di pohon-pohon tuh habis disapu tuh kalau kata hujan. Cuma kalau hujan itu kan lengket daun-daun halus tuh. Nggak kawan. Nah kalian bisa kebayang nggak? Ini rumah aja udah 500.000, gajinya 700, sisa 200. Lalu jualan kue kering itu belum tentu sehari, belum tentu ada Pak ya. Makanya itu. Saya lihat juga beliau jualan itu jauh-jauh kemana tuh Pak? Itu kemarin kadang ke Menantu tempatnya tuh. Terus saya lihat sampai ada di Geobos itu berapa Iya. kilo itu pakai sepeda ya? Iya sepeda itu. Nah beliau jualan kue kering itu pakai sepeda kayu, sepeda dalam keadaan begini. Kadang bisa keliling bisa. Kadang aku sering di lampu merah. Cuman di tengah lampu merah ada boleh lagi. Dulu kan di lampu merah kok jualan. Jualan itu nggak boleh lagi Pak ya? Nggak boleh, bisa ditangkap buatnya. Buat sabu pipi kan kadang perhubungan bisa menangkap juga. Berarti Bapak jualan kue kering itu sejak kapan? Ya sudah setahun lebih nih jualan kue kering. Berarti semenjak sebelum corona udah jualan Bapak? Sudah jualan. Sudah jualan kue kering Pak ya? Iya. Lalu untuk yang bersih-bersih udah berapa lama? 5 tahunan. Wah, udah 5 tahun. Nah jadi teman-teman lihat, itu yang ternyata yang bersihin pelabuhan itu beliau. Semuanya tuh kita yang bersih. Nah, jadi Sampai ke dalam kantor makanya kita buka kan tadi, kita habis kita buka sapu sudah di dalam, sudah sapu. nah jadi yang bersihin itu beliau. Sampah-sampah, jadi pelabuhan itu kelihatan bersih Pak ya. Iya. Terus Pak, semenjak corona ini saya mau nanya, Iya. menurut Pak Ikur nih tambah sakit apa enggak selama Bapak jualan? Ya, tambah sakit Bang istilahnya. Hah? Tambah sakit, orangnya itu takut tuh takut beli apa macam. Takut ya? Iya. Malah Bentar. kita apalagi kita orang tua kayak ini kan dikira orang ya apalah kotor lah istilahnya ya. Oh, banyak gitu. Iya. Kemungkinan lah istilahnya. Jadi Pak Ikur ini saya tanya tadi, semenjak corona ini gimana jualannya? Jadi kata beliau agak susah lah, karena kata beliau pemikiran beliau, karena beliau tua, orang pada nggak berani dekat gitu Pak ya? Iya. Pada nggak berani dekat. Padahal nggak apa-apa kita jalan. Ya sehat-sehat aja lah sini. Jalan kita tahu aja lah jalannya kan. Cuma karena ya itulah pemikiran orang itu ya kan. Kalau ibu tadi jualan apa aja Pak? Kerupuk aja. Kerupuk itu ngambil juga ya? Ngambil juga di per satu. Kerupuk bawang namanya. Untuk bawang. Ibu umur berapa sama? 70-an hampir? 50-an lebih. 50-an lebih. Ibu siapa namanya Pak? Halimah. 25. Berarti kalau jadi kelihatan banget Pak ya penghasilan Bapak semenjak sebelum dan semenjak itu? Ya. Semenjak corona ini? Dan ini ya kalau kerjaan bilang habis-habis kayak itu aja nggak ada apa-apanya. Nggak ada simpanan lah istilahnya. Oh, maksudnya Kerjaan itu lepas Pak ya? Iya lepas. Dari lubang satu lubang aja. Sudah
Ya apalagi sudah tua kayak ini kan ujungnya nggak ada lah simpanan sudah. Dia bisa kayak itu aja. Apalagi serba mahal nih kan. Apa barang-barang apa nah, semuanya. Nah lalu ibu sakit ada nggak Bapak coba cek ke rumah sakit? Sudah kadang-kadang cuma di itu aja disuntik kan di sini. Enggak apa-apa Sekali Pak. 2 kali ya itu. Enggak dibilang sakit parah nggak apa? Ya itu kan Apa kata dokter? kurang tahu kata dokter suntik di Di mana? Di mana di dalam perut ini kan ada- Puskesmas? Iya puskesmas. Oh, cuma dicek gitu Pak ya? Iya iya. Cuman sehat kan mulai sudah. Alhamdulillah sehat ya. Ada maaf beberapa hari-hari tiap hari aja pulang. Pak Ikur tahu corona nggak? Tahu corona. Nah, jadi ya itu nanti jadi gini Pak, kalau jangan takut untuk ngecek, Oh iya. dicek. Ya jangan takut ngecek ini, cek aja di rumah sakit atau apa rapid test lah Pak. Oh, iya. Soalnya itu rentan terhadap orang ternyata terutama terhadap orang tua penyakit itu. Kalau kita yang muda-muda mungkin nggak terasa ya Pak ya, mungkin Oh, tapi iya. yang tua penyakit corona itu dia menghantam gitu loh Pak, Oh iya. bisa lebih parah. Nah lalu saya mau tanya Bapak kalau kerja tiap hari atau ada libur? Kadang tiap hari, kadang libur bisa ya. Hari ini bisa libur mah. Cari kuenya nggak ada, nggak adanya. Oh jadi beliau jualan kue itu nggak tiap hari. Kalau yang Kalau ada kan banyak stok bisa tiap hari. Bapak ngambil ya, ngambil upah. pasar gitu. Ngambil upah berapa sih? Itu tanggal 2.000 rupiah 2.500, 1.000 sampai 1.500. sebungkus itu ya? Iya iya. 1.500. Habis 10 kan berapa 15.000 lah. Nggih, nggih, nggih. Nah habis 20 bila sampai 30 ada aja gitu nah kadang bisa 20 15 kan lakunya. Ini berapa tahun di sini Pak? Ya. Lebih 5 tahunan lebih. Di sini? Berarti baru dong kalau 5 tahun. Ya dari Asalnya di mana? Asalnya di mana? asalnya di Marban sana kita. Dari Marabahan Ya ke sini. pindah ke sini. Ya. Oh, Tapi kita KTP sudah KTP sini semua. baru 5 tahun. Berarti kalau 5 tahun saya hitung tuh termasuk baru. Iya ya baru kan. Kalau 5 tahun ya. Ya. Berarti Bapak tuh dulunya domisili di Marabahan. Iya iya. Kenapa pindah Pak? Kerjaan sana sakit nggak ada apa-apanya. Susah ya Marabahan ya. Tapi KTP kita emang sudah di sini semuanya. Dari sini Pak ya. Berarti mending kerja di sini daripada Marabahan. Iya iya. Marban itu apa? Nggak ada sawah nggak ada kita. Sulit Pak ya. Sulit. Jualan juga agak sulit ya. Sulit. Kalau orang punya sawah kan enak aja di sana kabun apa macam. Dan apa? Nah jadi teman-teman, beliau mencari buat makan aja kayaknya agak ini Pak ya. Iya. Soalnya kata beliau tadi tambal sulam, dapat untung ini sambal, ini lagi buat biaya yang lain, Lubang lah itunya. lubang buat apalagi juga bayar listrik Pak ya. Iya. Mohon maaf lagi Pak, Iya. anak Bapak ada yang kerja? Kerja di dasarnya aja susah. Oh sulit ya. Apalagi bantu kita. Tadi anak ada 4, Iya ada 3 di sini. 3 di 1 di Marabahan. Iya. Jadi hari ini Pak Ikur libur ya Pak ya, oleh nggak Nggak ada jualannya anunya. Apa kuenya nggak ada kan? Pak Ikur ada ini nggak, ada rencana lain nggak selain mau jualan ini? Ada nggak rencana terbesit Ada. Pak Ikur mau, waduh saya mau bisnis ini, mau Ya, usaha ini? modalnya ini nggak ada. Apa mau Pak Ikur mau apa? Maunya tuh jangan hendak kayak apa gerobak lah istilahnya. Jualan apa? Gerobak tuh. Sembarang apakah itu? Cuma karena kata Kuat nggak Pak Ikur kalau pakai gerobak? Nah, tahu aja mungkin. Enggak, maksudnya Pak Ikur ada rencana mau pakai gerobak itu mau jual apa? Sembarangnya kalau ada modalnya. Ini modalnya yang dipikirin. Oke. Nah, jadi teman-teman nih beliau juga ada niat lah. Kata beliau kalau ada modal, beliau mau jualan pakai gerobak, serah jual apa. Nah, kalau teman-teman mau bantu,
Bisa tadi kata saya nanti kita cantumkan rekening Pak Ikur langsung Pak ya. Oh, iya. Atas nama Pak Ikur ya. Oh iya. Rekening Pak Ikur sama nomor telepon beliau, langsung telepon atau langsung ke rumah. Jadi teman-teman bisa bantu langsung ke beliau. Nah Pak Ikur, ini kita ada sedikit bantuan Pak ya. Oh iya. Sedikit bantuan. Nah, semoga ini Pak ada ini. Nah, ada sedikit bantuan. Ya di sini aja Pak ya. Sini aja. Saya taruh sini ada sedikit bantuan. Ini dari tim Pak. Nah, dari tim. Ya, buat nambah-nambah Pak ya. Oh iya. Dan ini juga ada dari kita Pak ya. Oh, terima kasih Nah, banyak kita lah. terima Pak ya. Ya, Moga terima kasih banyak lah. bisa. Mudah-mudahan sehat doanya ya. Bisa berpikir yang banyak lah. Terima kasih. Nah, bisa amin Pak ya, bisa menambah inilah. Pak Ikur, ini kalau saya mau tahu sebulan berapa sih biaya listrik? 100 itu nyata Bang. Ini kita yang mesinnya anak kita bukan kita. 100 bilang lebih kita mah. 100 lah pasti itu. 1 bulannya. Listrik ya? Air? Air langsung dipakai Hitachi lampu. Oh, Hitachi lampu. Oke teman-teman, kayaknya ini udah jam berapa ini ya? Udah terang. Mungkin Pak Ikur kalau mau lanjut Iya, lagi Pak ya, mau lanjut lagi kegiatan beliau, nanti saya ingatkan lagi buat teman-teman selalu bersyukur dalam keadaan sekarang lagi di masa corona ini Pak. Oh iya. Banyak orang yang susah, Makanya itu. banyak yang mencari kerja juga susah, dan banyak yang dipecat gitu Pak. Iya, iya. Banyak yang dipecat. Kita ngerasain juga Pak dampaknya selama corona ini gimana. Makanya program acara ini ngajak teman-teman itu agar peduli Pak, peduli dengan lingkungan dan jangan putus asa. Oh iya, iya. Jadi kita bisa ngelihat yang di bawah kita tuh ada lagi loh Pak yang lebih ini yang memerlukan lah, lebih membutuhkan kita. Nah, semoga dengan bantuan ini bisa ini Pak ya, mengurangi beban Bapak Pak ya. Oh iya. Dan Bapak. Oke teman-teman, kayaknya sekian dulu kegiatan kita hari ini. Kita akan cari target-target selanjutnya Pak, yang ya paling nggak seperti Bapak yang semangat dalam menjalani kehidupan. Oke teman-teman, sekian, ikutin terus saya di acara Berbagi Kasih. Oke para sahabat Berbagi Kasih, itulah tadi cerita dari kakek Ikur, seorang kakek yang semangat tanpa kenal lelah dalam mencari nafkah. Saya akan terus melangkah dan terus mencari orang-orang yang semangat seperti beliau. Ikutin terus saya di Berbagi Kasih. Manusia